North American P-51 Mustang adalah pesawat pemburu bermesin piston baling-baling legendaris dari era Perang Dunia Kedua. Kemunculannya menjadi sebuah tengara penting, khususnya di langit-langit Eropa, karena pesawat buatan pabrikan North American Aviation asal Amerika Serikat tersebut dinilai sebagai sebuah game changer yang meruntuhkan dominasi pesawat-pesawat tempur Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman. Konon kabarnya, Panglima tertinggi Luftwaffe Hermann Göring, ketika melihat P-51 Mustang terbang di atas kota Berlin sewaktu Perang Dunia Kedua mencapai kulminasinya di Eropa, meyakini bahwa kekalahan Nazi Jerman hanya tinggal menunggu waktu saja. P-51 Mustang operasional di tahun 1942 dan awalnya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Inggris, hingga kemudian diadopsi pula oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang saat itu masih bernama US Army Air Forces. Menurut Britannica, P-51 Mustang dianggap sebagai pesawat tempur piston baling-baling dengan kursi dan mesin tunggal terbaik yang diproduksi di era Perang Dunia Kedua dalam jumlah yang signifikan. Salah satu varian P-51 Mustang juga muncul dalam scene akhir film terkenal Top Gun Maverick yang rilis pada Mei 2022 silam dan dibintangi oleh aktor Tom Cruise. Simak 5 fakta menariknya berikut ini. Yuk! 1. Pengawal bomber jarak jauh sekutu. Salah satu tugas utama dari P-51 Mustang di palagan Eropa selama Perang Dunia Kedua adalah menjadi pengawal pesawat pengebom jarak jauh sekutu yang melakukan pengeboman terhadap pusat-pusat militer dan pusat industrialisasi Nazi Jerman di daratan Eropa. Menurut World True Facts, pada awal Perang Dunia Kedua, Sekutu tidak memiliki pesawat tempur pengawal jarak jauh untuk bomber-bombernya yang harus mencapai sasaran 400 hingga 700 mil dari pangkalannya di Inggris, sehingga praktis bomber tersebut hanya mengandalkan senjata bela dirinya dan sangat rentan terhadap cegatan pesawat tempur Luftwaffe. Hanya terdapat sejumlah pesawat tempur sekutu untuk pengawalan terbatas jarak tertentu. Hingga akhirnya muncul P-51 Mustang yang mampu mengawal bomber-bomber sekutu tersebut hingga jauh ke dalam wilayah Jerman, serta kembali lagi ke pangkalannya. Ini adalah sebuah game changer di Perang Dunia Kedua, karena P-51 Mustang selain mengawal juga memiliki kemampuan mumpuni untuk bertarung dengan pesawat-pesawat tempur Luftwaffe, sekaligus turut menghancurkan sasaran taktis di darat, seperti kendaraan perang, angkutan logistik militer, dan lain-lain. Pengeboman yang dilakukan oleh bomber-bomber sekutu tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan sekutu. Selain di Eropa, penugasan P-51 Mustang juga meliputi palagan Perang Dunia Kedua di Pasifik. Dilansir North American Trainer Association, salah satu misi paling terkenal P-51 Mustang di palagan Pasifik adalah terbang dari pangkalannya di Iwo Jima dan menyerang target militer di Jepang. Misi tersebut merupakan misi sangat berbahaya yang dikenal sebagai misi 7 jam plus yang meliputi 3 jam terbang di atas Samudra Pasifik untuk mencapai targetnya di Jepang dan terbang selama 3 jam lebih untuk kembali ke pangkalannya di Pulau Iwo Jima. 2. Varian P-51D diproduksi paling banyak. Selama produksinya, P-51 Mustang memiliki sejumlah varian, dan varian-varian selanjutnya merupakan perbaikan dan pengembangan dari versi sebelumnya, utamanya pada kinerja mesin. Simple Flying melansir dari sekitar 15.000 unit P-51 Mustang yang diproduksi. Terdapat sekitar 16 varian dengan varian-varian utama. Masa Perang Dunia Kedua adalah varian P-51A, P-51B, P-51C, dan P-51D. Dalam varian awal P-51A, mesin Allison V Seeded Spool Engines yang digunakannya dinilai memiliki keterbatasan kinerja dalam ketinggian tinggi, sehingga mulai dikembangkan mesin Rolls-Royce Merlin 625 engine, yang secara signifikan meningkatkan kinerja pesawat di ketinggian 15.000 kaki, atau 4.600 meter. Mesin Rolls-Royce Merlin 65 engine mulai digunakan pada P-51B, yang diproduksi 1.980-an unit, dan P-51C yang diproduksi sebanyak 1.750 unit.
Versi paling sukses dari keluarga P51 selama era Perang Dunia Kedua adalah P51D. Varian ini menggunakan versi lisensi dari mesin Merlin 65, yang dikenal sebagai Packard V997, yang juga dilengkapi 6 laras senapan mesin kaliber 12.7 mm. Dari total 15.000 unit P51 Mustang yang diproduksi, varian P51D diproduksi sebanyak sekitar 8.200 unit, terbesar di antara varian lainnya. Salah satu perubahan mencolok pada P51D adalah penggunaan bubble canopy dengan teknologi terbaru yang memperluas dan memperjelas pandangan pilot. Sempat berhadapan dengan jet tempur pertama Jerman. Pada bulan Juli tahun 1944, Angkatan Udara Sekutu terperangah melihat sebuah pesawat tempur milik Luftwaffe yang memiliki desain mesin berbeda dengan pesawat pada masa itu. Pesawat aneh tersebut menyerang pesawat Mosquito milik Angkatan Udara Inggris yang sedang dalam misi foto udara di atas kota Munich, Jerman. Pesawat tersebut adalah Messerschmitt Me 262, pesawat jet operasional pertama di dunia yang merupakan senjata udara rahasia Nazi Jerman. Tampak melampaui masanya, kecepatan jet tempur Jerman tersebut sekitar 850 km per jam, yang jauh lebih cepat dari kecepatan pesawat pemburu terkenal Sekutu masa itu, P51 Mustang, yang memiliki kecepatan maksimum sekitar 700 km per jam. Tidak ada pesawat Sekutu yang bisa menandingi kecepatan Me 262 ketika sedang mengudara. Menurut History Stack Exchange, meski memiliki kecepatan yang tinggi, namun Me 262 ternyata rentan diserang ketika sedang lepas landas dan mendarat. Hal tersebut segera dipelajari dan diketahui oleh Sekutu. Diketahui sejumlah Me 262 dijatuhkan ketika sedang lepas landas dan mendarat oleh sekelompok pesawat pemburu Sekutu, termasuk oleh P51 Mustang. Terdapat pula sejumlah catatan Me 262 dihancurkan di udara, meski tidak terlalu jelas pesawat tempur mana yang paling banyak melakukannya. Diyakini P51 Mustang memiliki kemampuan manuver yang baik untuk mengimbangi Me 262 dalam pertempuran udara jarak dekat. Pilot-pilot P51 Mustang sendiri mengklaim menjatuhkan sekitar 4.950 unit pesawat musuh dari berbagai jenis selama Perang Dunia Kedua berkecamuk. Salah satu fakta dari P51 Mustang ini adalah bisa dibeli serta dimiliki oleh warga sipil, tentu setelah semua sistem senjatanya dilepaskan, didemilitarisasi. Pesawat ini dapat dibeli dengan membayar harga yang sangat mahal. Menurut laman Commemorative Air Force, saat ini hanya terdapat sekitar 150 unit P51 Mustang yang masih layak terbang di seluruh dunia. Unit-unit tersebut ada di museum, sedang terbang, ataupun sedang direstorasi. Salah satu orang yang memiliki P51 Mustang ini adalah aktor terkenal Tom Cruise, yang sukses membintangi film bertema aviasi seperti Top Gun, dan sequel terbarunya yang rilis 2022 lalu, Top Gun Maverick. Menurut Simple Flying, P51 Mustang yang dikendarai oleh Tom Cruise di film Top Gun Maverick adalah P51 Mustang miliknya sendiri. Tom Cruise memperoleh pesawat vintage yang diproduksi pada tahun 1946 tersebut pada tahun 2001 silam dengan perkiraan harga senilai 4 juta USD. Ia memang dikenal sebagai pecinta dunia aviasi. Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, yang merupakan nama untuk TNI AU, di masa lalu juga pernah memiliki pesawat legendaris tersebut. Sejumlah sumber sejarah menuliskan bahwa AURI menerima sejumlah hibah P51 Mustang dari Belanda sebagai hasil dari perundingan konferensi meja bundar. Selain itu, AURI juga menerima lagi sejumlah P51 Mustang dari AS selama periode tahun 1960 hingga 1961. Pesawat P51 Mustang tersebut menorehkan tinta emas selama masa pengoperasiannya di AURI saat ditugaskan untuk membantu menumpas sejumlah pemberontakan di dalam negeri, seperti PRRI dan Permesta, 1958 hingga 1961, Operasi Perebutan Irian Barat atau Trikora, 1961 hingga 1962, hingga Operasi Konfrontasi dengan Malaysia, 1963 hingga 1966 di masa lalu. Selama periode tersebut, salah satu kisah pengoperasian P51 Mustang oleh AURI
Yang paling terkenal adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei 1958, ketika P-51D Mustang milik AURI, yang dipiloti oleh Kapten Ignatius Dewanto, menembak jatuh sebuah pesawat pengebom milik Permesta B-26 Invader, yang dipiloti oleh pilot asing bernama Alan Lawrence Pope dekat Ambon. P-51 Mustang milik AURI dipensiun seluruhnya di awal tahun 1970-an. Setelah Perang Dunia II, masa operasional P-51 Mustang terbilang masih cukup panjang, bahkan masih terlibat dalam awal konflik Perang Korea di tahun 1950. Kala itu, kode penamaan designation P, Pursuit, 51 diubah menjadi F, Fighter, 51. Pada masa itu F-51 menjadi pesawat fighter utama AS di masa awal perang tersebut. Hingga kemunculan era jet tempur, seperti North America F-86 Sabre mengambil perannya di medan perang. P-51 Mustang tetap operasional di sejumlah angkatan udara dunia hingga awal tahun 1980-an. Dan setelah Perang Korea menjadi terkenal sebagai pesawat yang sering digunakan untuk kompetisi balap udara air racing aircraft. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kamu mengenai sejarah pesawat tempur legendaris milik Sekutu dari era Perang Dunia II ya.